Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-143. Hari ini kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan halal haram makanan. Kita tuntaskan hari ini meskipun kita sudah melakukan kajiannya di 2 episode yang lalu. Ternyata di forum kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang setelah kita lihat, ternyata menarik untuk diangkat sebagai kajian dalam episode kali ini. Karena memang ada beberapa bagian yang harus diperjelas dan diklarifikasi. Yaitu yang terkait dengan hewan-hewan yang ada di laut. Apakah semua hewan yang ada di laut itu boleh dijadikan atau dikonsumsi sebagai makanan buat kita? Apakah ada yang diharamkan? Apakah semuanya dihalalkan? Misalnya ada yang binatang bertaring. Apakah meskipun dia bertaring kalau hidup di laut diperbolehkan dan sebagainya? Ya, termasuk kemudian ada yang mempertanyakan apakah tidak perlu disembelih? Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan mengklarifikasi semua itu sebagai bagian terakhir dari serial kajian kita terkait dengan makanan dihalalkan atau diharamkan. Kita mulai dari dalilnya di dalam Al-Quran Al-Karim terkait dengan hewan laut itu apakah boleh dikonsumsi ataukah tidak. Allah berfirman dengan sangat jelas secara umum di dalam Al-Maidah ayat 96. Ukhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah wa khurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wa taqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ayat ini bercerita tentang larangan pada saat orang ihram, tetapi juga berlaku pada saat dia tidak berihram, khususnya terkait dengan binatang laut. Dihalalkan bagi kalian binatang-binatang buruan dari laut dan makanan-makanan yang berasal dari laut, termasuk buat orang yang sedang melakukan perjalanan, kaitannya dengan perjalanan haji. Sedangkan binatang buruan darat itu diharamkan. Oke, kita akan fokusnya kepada binatang yang berasal dari laut itu. Bagaimana? Ayat ini mengatakan atau memberikan informasi dan rujukan hukum kepada kita bahwa binatang-binatang laut itu diperbolehkan untuk dimakan bahkan dalam kondisi ihram sekalipun. Tidak seperti binatang daratan. Nah, ini memberikan rujukan hukum secara umum bahwa binatang laut itu dihalalkan dan makanan-makanan yang berasal dari laut itu juga dihalalkan. Nah, lantas muncullah pertanyaan, apakah semuanya itu dihalalkan ataukah ada persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi tertentu yang menyertainya? Sahabat sekalian, kita sudah membahas di episode-episode yang lalu bahwa terkait dengan makanan atau bahkan muamalah, ya, ibadah-ibadah yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan kemanusiaan, itu pada prinsipnya adalah boleh. Pada prinsipnya semua ini diciptakan Allah untuk manusia, kecuali yang dilarang. Ya, jadi itu prinsip atau dasar pengambilan hukum terkait dengan muamalah. Nah, apalagi binatang laut, hewan laut, makanan dari laut, ini ditambahkan di surat Al-Maidah 96 ini secara eksplisit dihalalkan. Jadi bukan cuma selain yang diharamkan, tetapi lebih eksplisit dihalalkan, dibolehkan bagi kalian untuk memakan binatang dari laut itu bahkan pada saat ihram. Jadi sangat eksplisit, kehalalannya itu sangat eksplisit. Satu. Tetapi yang kedua, seperti yang sudah kita bahas di episode yang lalu juga, hari ini kita butuhkan dalilnya itu untuk menegaskan kajian kita kali ini.
Bahwa yang nyata-nyata secara eksplisit dihalalkan, itu masih ditambahi persyaratan, kondisi oleh Allah. Halal yang jangan berlebihan. Ya, kita sudah membahas di episode yang lalu. Kemudian halal yang thayyiban, yang baik. Eksplisit halal, iya, bukan cuma tidak diharamkan, tapi dihalalkan, itu ditambahi lagi oleh Allah, halalan thayyiban. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi ayat ini menegaskan secara eksplisit halal ya, tapi yang kedua ditambahkan thayyiban. Jika kalian beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi ini menjadi poin yang tidak boleh diabaikan, bahwa meskipun halal itu harus ada tambahan kondisi yang menyertainya. Karena tidak semua yang halal itu thayyib. Ya, tidak semua yang halal yang boleh itu baik buat kesehatan kita, buat mungkin berbeda-beda. Thayyib buat orang tua, thayyib buat anak muda, thayyib buat anak-anak, buat orang hamil, buat orang yang punya alergi, buat orang yang punya larangan, pantangan-pantangan tertentu. Thayyibnya itu berbeda-beda, meskipun makanan itu halal. Nah, ini juga kena atau mengenai makanan-makanan yang berasal dari lautan. Kurang lebih prinsipnya sama. Halalan thayyiban, dan kemudian jangan berlebihan. Nah, di ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menarik dikarenakan mengundang orang-orang dari kelompok yang berbeda dengan ayat yang sebelumnya tadi dalam surat Al-Maidah tadi. Di surat Al-Baqarah ini Allah mengundangnya adalah ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Kalau yang di Al-Maidah tadi adalah jika kalian beriman dan bertakwa. Ya, berbeda panggilannya. Orang-orang yang percaya, yang yakin. Tetapi di surat Al-Baqarah ini lebih luas lagi. Ya ayuhan nas, makanlah yang baik-baik, yang halal dan yang baik. Artinya apa? Larangan ini terkait dengan fitrah kemanusiaan siapapun dia. Beragama Islam, non-Muslim dan seterusnya. Pokoknya bagi manusia. Artinya larangan ini ada kaitannya dengan kondisi-kondisi manusia pada umumnya. Bahwa halal dan thayyib itu harus diberlakukan jika kita tidak menghendaki untuk terjadi sesuatu yang membuat kita merugi, sakit, keracunan, dan sebagainya. Oke, sahabat sekalian, sekarang kriteria itu kita terapkan pada binatang-binatang atau hewan-hewan dari laut. Ada argumentasi apa sebetulnya di balik pembolehan, tetapi disertai kondisi halalan thayyiban? Jadi prinsip umumnya adalah Allah menghalalkan semua binatang-binatang dari laut. Kenapa? Karena memang laut ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan binatang-binatang yang ada di daratan. Laut itu ternyata memiliki sebuah kondisi yang menyebabkan binatang-binatang yang mati di laut pun itu menjadi lebih lambat membusuk. Kenapa? Dikarenakan laut mengandung kadar garam yang tinggi. Jadi kalau ada binatang mati, maka kecepatan membusuknya itu tidak secepat binatang-binatang yang mati di daratan. Terawetkan. Memang tetap akan membusuk, tetapi bisa ada mulai dari beberapa hari sampai beberapa minggu. Itu dia masih bertahan dan masih bisa saja layak konsumsi.
Satu karena kadar garamnya, dan yang kedua adalah kadar oksigennya. Jika binatang itu mati di kedalaman air laut, maka selain kadar garamnya yang mengawetkan, dia juga mengalami proses pembusukan yang lambat dikarenakan kadar oksigennya rendah. Dibandingkan ketika binatang mati di daratan, itu akan lebih cepat membusuk. Karena itu, di dalam Al-Quran digambarkan secara umum binatang-binatang yang mati, ya, apalagi hidup, yang mati pun di dalam air laut itu diperbolehkan untuk dikonsumsi. Tetapi jangan dinafikan, tidak dipertimbangkan terkait dengan kondisi yang menyertainya. Halal tapi juga harus thayyib. Kalau kemudian binatang yang mati di lautan itu sudah nyata-nyata membusuk, yaitu artinya sudah bakterinya banyak, jamurnya, kuman dan sebagainya, yang itu juga akan membahayakan kesehatan kita. Sehingga bisa menjadi tidak thayyib meskipun pada dasarnya adalah halal. Ya, satu. Yang kedua, tidak semua hewan laut itu bisa dimakan meskipun halal. Kenapa? Dikarenakan ada beberapa jenis dari ikan itu yang ternyata memiliki kadar racun yang tinggi dan membahayakan bagi manusia. Di antaranya ada beberapa jenis ikan-ikanan yang lebih mudah menyerap merkuri, ya, air raksa. Di mana merkuri ini sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Di antaranya misalnya ada ikan pedang, ya, yang ada lancip moncongnya panjang itu, atau ada yang menyebut ikan todak atau ikan terbang. Itu kandungan merkurinya tinggi. Ya, jangan mengkonsumsi ikan terbang itu. Atau ikan tuna tapi yang jenis sirip biru. Itu juga mengandung kadar merkuri yang tinggi. Atau ikan hiu. Ya, meskipun banyak yang mengkonsumsi sirip ikan hiu itu, tetapi ikan hiu itu memiliki potensi merkuri yang tinggi dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain yang hidup di lautan itu. Selain itu ada kingfish atau mackerel, atau juga ada ikan buntal yang juga beracun, ya. Jadi sahabat sekalian, lantas bukan berarti ketika dihalalkan makanan dari laut secara umum, kita lantas tidak mempertimbangkan hal-hal yang disebut Al-Quran sebagai thayyiban itu. Tetap harus dipertimbangkan. Ada kasus keracunan merkuri yang sangat fatal terjadi di Jepang. Dan jadi kasus yang tercatat dalam sejarah karena membawa korban sangat banyak, ratusan orang meninggal dunia dikarenakan keracunan merkuri dan mengalami kelumpuhan saraf yang dikenal sebagai kasus Teluk Minamata. Terjadi pada tahun 1932 di mana ada sebuah industri batu baterai, ya, yang membuang limbahnya ke Teluk Minamata itu. Di mana kadar merkurinya itu ratusan ton, ya, tidak diketahui waktu itu atau dianggap tidak berbahaya. Ternyata belasan tahun kemudian, itu terjadi tahun 1932, tetapi pada tahun 1949 tiba-tiba terjadi masalah massal, meninggal secara massal, terjadi kelumpuhan dan sebagainya. Ketika dicek secara kesehatan, mereka ternyata memakan merkuri dalam jumlah yang banyak dikarenakan mereka mengkonsumsi ikan-ikan dari kawasan Teluk Minamata itu. Jadi ini adalah zat yang berbahaya yang bisa terakumulasi pada jenis ikan tertentu atau binatang laut tertentu. Sehingga halalan thayyiban itu sesungguhnya adalah menjadi kriteria yang sangat tepat untuk kita jalankan dalam memilih makanan. Yang ketiga, Al-Quran memberikan gambaran kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sama terhadap makanan yang berasal dari laut ini pun, kalau berlebihan itu akan memunculkan masalah meskipun itu halal. Seafood, ya, nikmat, lezat. Ada udang, ada kepiting, ya, ada lobster, ada cumi-cumi dan sebagainya. Hati-hati, karena kandungan kadar kolesterolnya cukup tinggi.
Suatu ketika saya pernah diundang berceramah di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang ya, di ibu kotanya sana. Saya diundang oleh gubernur waktu itu untuk memberikan kajian di sana dalam sebuah acara. Selesai acara, saya diajak oleh teman-teman untuk makan menikmati seafood khas Tanjung Pinang. Wah, ada lobster yang besar, ada udang, ada cumi, dan ada jenis seafood ya, namanya seafood gonggong. Itu seperti seafood, ukurannya agak besar begitu ya, kira-kira segini, dan cara makannya itu diambil dengan semacam tusuk ya, atau tusuk gigi begitu ya, diambil. Wah, rasanya luar biasa, nikmat. Tetapi sepulang dari sana, sini terasa berat karena makan segala macam makanan yang mengandung kadar kolesterol yang tinggi itu. Harus segera diobati, kalau tidak itu bisa membahayakan jantung, membahayakan pembuluh darah, dan bisa menghasilkan stroke. Ya, ada seorang kawan di kasus yang berbeda, di acara yang berbeda, malam harinya makan-makan banyak ya, pesta-pesta, syukuran, makan seafood, besoknya terserang stroke. Halal tetapi tidak thayyib. Jadi hati-hati, bukan berarti yang dihalalkan pokoknya semua makanan dari laut kemudian lantas kita makan, kita konsumsi. Harus dipertimbangkan ya. 3, jangan berlebihan. Yang keempat, terkait dengan binatang jenis-jenis tertentu yang sesungguhnya ini bukan binatang air. Binatang daratan tetapi hidup di air. Sehingga sistem peredaran darahnya itu akan berbeda dengan binatang-binatang yang ada di air. Ya, kondisinya berbeda. Misalnya yang disebut sebagai mamalia air. Ada di antaranya ikan paus, itu sesungguhnya kan bukan ikan. Ikan paus itu adalah mamalia, dia bernafasnya pakai paru-paru. Ya, tetapi hidupnya di air. Yang kedua ada ikan duyung. Itu juga mamalia, sesungguhnya adalah binatang daratan yang bernafas dengan paru-paru, tapi hidupnya lebih banyak di air ya, ikan duyung. Ikan lumba-lumba, sama, itu adalah mamalia air. Ada singa laut, ada anjing laut, ada walrus ya, dan sebagainya, termasuk kuda Nil. Itu adalah mamalia yang sesungguhnya adalah binatang daratan tetapi hidup di air. Nah, bagaimana dengan ini? Maka mereka memiliki sistem peredaran darah tertutup yang jumlah darahnya sangat banyak. Dan di Al-Quran sudah dipesankan apa saja yang diharamkan itu. Ya, ada 4 yang sudah kita bahas di episode yang lalu. 1, bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Dan yang keempat adalah binatang-binatang yang dijadikan persembahan untuk berhala. Itu semua sudah sangat jelas dilarang. Nah, terkait dengan makanan dari laut ini, ada 2 hal yang kemudian harus kita terapkan di sini. Yang pertama adalah bangkai. Ya, meskipun itu binatang laut, pada dasarnya adalah boleh, tetapi kalau sudah bangkai dalam arti sudah membusuk, ya jangan, itu tidak thayyib. Karena kata Al-Quran itu kotor, bangkai itu kotor, terkait dengan begitu banyaknya bakteri, jamur, ya, kuman yang sudah berkembang biak di sana. Sehingga membahayakan kesehatan kita. 1. Yang kedua adalah darahnya. Mamalia laut ini sesungguhnya adalah binatang daratan juga. Tetapi hidup di air yang kemudian memiliki sistem peredaran darah, ada jantungnya dan kemudian sejumlah volume darah yang dibutuhkan untuk transport nutrisi, oksigen dan sebagainya. Yang menurut Al-Quran itu adalah kotor. Sehingga kenapa binatang itu harus disembelih ya, terkait dengan binatang ternak yang memiliki jumlah darah banyak di dalam tubuhnya. Itu harus disembelih untuk mengeluarkan darahnya itu sebanyak-banyaknya. Memang pasti tidak bisa tuntas, tapi sudah mengurangi banyak sekali. Sehingga makan dagingnya tidak bermakna makan darahnya, melainkan ya sedikit saja. Karena kata Al-Quran bahkan yang haram pun sesungguhnya diperbolehkan asal tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan dan tidak menginginkan, ya, tidak melampaui batas. Itu oke. Kemampuan sistem kesehatan di dalam tubuh kita masih bisa mengatasinya.
Kecuali yang kemudian memiliki alergi atau mungkin ada kadar racun tertentu dan sebagainya. Ya, terkait dengan ini tadi, maka itu harus disembelih. Misalnya nih, mau mengkonsumsi dagingnya kuda Nil misalnya, mamalia laut, ya itu harus disembelih. Kenapa? Dikarenakan darahnya cukup banyak. Atau mungkin ikan-ikan tertentu yang juga memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ya, peredaran darah tertutup itu ada jantungnya, kemudian ada pembuluh darahnya, balik lagi ke jantung sebagai pompanya. Karena ada binatang-binatang yang tidak memiliki sistem tertutup itu, sistemnya terbuka. Misalnya pada udang. Udang itu tidak punya jantung dan pembuluh-pembuluh darah yang mengedarkan darah, dia langsung aja darahnya itu menyebar atau cairan-cairan yang menghantarkan nutrisi yang dia makan untuk kehidupannya itu tidak melalui sistem tertutup, melainkan langsung disebarkan dalam tubuhnya. Ya, moluska, binatang-binatang moluska itu yang bertubuh lunak, seperti pada udang itu. Atau ubur-ubur, ada juga ubur-ubur Jepang ya, dimasak disajikan sebagai menu di sana yang sangat populer. Tetapi hati-hati, ubur-ubur itu ya dia masuk dalam moluska, binatang bertubuh lunak yang tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup, tetapi dia beracun, ya hati-hati. Atau kemudian kepiting, ya cumi-cumi dan seterusnya. Itu adalah yang tidak perlu disembelih. Kenapa? Dikarenakan memang tidak memiliki sistem darah yang tertutup. Nah, selain mamalia air atau mamalia laut itu ada reptil, reptil air atau reptil laut. Misalnya ada buaya, ada ular, ada kura-kura, ada penyu dan sebagainya. Pada prinsipnya semua itu tidak dilarang, tidak diharamkan oleh Al-Quran. Masuk dalam kategori halal. Tetapi sekali lagi ada kondisi yang menyertainya, yaitu thayyiban. Halal tetapi harus thayyib. Karena kalau tidak maka akan menghasilkan atau memunculkan masalah-masalah kesehatan pada orang yang memakannya. Maka seorang muslim dan sesungguhnya seluruh manusia, karena ini juga disampaikan kepada manusia pada umumnya, harus mengetahui ilmu gizi, ya, tentang nutrisi, tentang zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, sekaligus paham kesehatannya sendiri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi masalah meskipun hewan laut itu sesungguhnya memiliki tingkat kehalalan dan nutrisi yang cukup baik dibandingkan sejumlah binatang daratan. Termasuk tadi yang sudah kita bahas, mereka itu terawetkan oleh sistem air laut yang memiliki kadar garam tinggi dan kemudian lambat membusuk dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sahabat sekalian, lantas apa kesimpulannya? Satu, pada prinsipnya semua makanan itu adalah boleh, kecuali yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Dan itu disebutkan dengan sangat jelas, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih untuk berhala atau disajikan, dipersembahkan untuk berhala. Itu tidak boleh. Yang tiga kelompok yang pertama, bangkai, darah, dan daging babi dimasukkan kategori kotor. Sedangkan yang keempat ini terkait dengan ketauhidan, ya, kemusyrikan. Yang menarik kemudian ada tambahannya di dalam Al-Quran itu, binatang-binatang yang mati karena tercekik, ya, kemudian diterkam binatang buas, atau jatuh sehingga mati, atau ditanduk oleh binatang yang lain sehingga dia mati, itu sesungguhnya juga diperbolehkan. Atau awalnya dilarang, kecuali kalian sempat menyembelihnya. Jadi binatang-binatang yang mati, yang jatuh, yang diterkam dan sebagainya itu diharamkan kecuali sempat menyembelihnya. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan darahnya itu. Ya, jadi ketika kita sempat mengeluarkan darahnya, maka keharaman dari binatang yang jatuh ditanduk itu kan, atau jatuh dan ditanduk atau diterkam binatang buas itu kan darahnya tidak terkeluarkan. Karena peredaran darahnya tertutup, ya, sistem tertutup, maka itu harus disembelih, dipotong urat nadinya supaya keluarlah darahnya sebanyak-banyaknya dan kemudian baru boleh dikonsumsi. Nah, yang kedua kemudian secara umum Al-Quran mengatakan selain yang dilarang,
ditegaskan yang halal itu tetap harus thayyiban, harus bermanfaat. Harus tidak boleh memunculkan masalah-masalah kesehatan yang merugikan kita sendiri. Baik kadar kolesterolnya, asam uratnya, bahkan racun-racunnya ya, atau hal-hal yang bikin alergi pada tubuh kita dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan. Maka sebagai penutup, saya ingin mengutipkan firman Allah dari surat Toha ayat 81. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya dia bakal binasa. Jadi dengan sangat lugas ayat ini mengatakan sudahlah makan semua yang diciptakan oleh Allah ini, tetapi yang halal dan yang thayyib, dan jangan melampaui batas yang akan menyebabkan kemurkaan Allah mengenai pada orang yang melampaui batas itu. Meskipun halal, tidak haram, tetapi kalau melampaui batas bisa memunculkan masalah. Nah, ketika melampaui batas muncul masalah, istilah ayat ini adalah Allah murka kepadanya. Terus penyakitnya muncul semua. Tekanan darah tingginya, ya, diabetesnya, kolesterolnya, bahkan stroke dan sebagainya dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan ya, sudah tuntas pembahasan kita terkait dengan halal haram makanan menurut versi Al-Qur'an. Allah memberikan petunjuknya kepada kita, marilah kita ikuti. Jangan mengharamkan yang sesungguhnya tidak diharamkan oleh Allah. Jangan mengada-adakan atas nama Allah. Sudah cukup apa yang disampaikan Allah, difirmankan di dalam Al-Quran ini untuk menjadi petunjuk kehidupan kita. Selamat di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.